Nggak apa-apa. Tapi begitu saya pulang ke Indo kan mati. Terus waktu balik ke sini lagi kan saya pakai lagi tuh nggak pernah dapet 3G, nggak tahu kenapa. Itu kartunya udah ganti. Kartunya udah diganti kan, itu kan dibawa ke kantor coba kan untuk buka kembalinya. Enggak, maksudnya tetep kok. Saya hanya nggak saya gunakan, tapi nggak ganti kartu atau nggak apa. Jadi pas di sini ya kan aktif lagi, karena kalau itu nggak sudah keluar kan sudah nggak bisa dipakai. Tapi waktu balik nggak ganti kartu. Tapi ya itu nggak pernah dapet. Masa aktif masih bisa buat telepon. Dan kebanyakan alasan dari milih Taiwan Mobile juga emang itu sinyalnya kuat gitu. Iya. Terus yang ketiga itu Ifu, yang terakhir itu Vivo. Yang Vivo itu cuma ada 2 orang yang pakai Vivo yang kemarin masuk datanya itu. Terus udah sampai mentok sampai situ. Tadi sih layanannya sama aja semuanya. Kalau yang Vivo yang daftar internetnya itu biasanya lebih murah. Tapi sekarang kan sudah ada yang yang kartu itu langsung digosok itu ya 500 gitu. Itu apa namanya? Kartu khusus internet. Prepaid juga, tapi khusus internet gitu. Udah gitu aja sih Bu, Lala. Alasannya nggak ditulis Mbak, kenapa pilih itu. Jadi kalau kita lihat yang kuantitatif, punyanya Mbak Vera ini masih kurang sempurna ya. Kan karena apa? Karena nggak ada datanya juga ada, tapi belum data benar-benar kuesioner pertanyaan. Jadi kalau kuantitatif saya ingatkan lagi, kan pasti dari research model, ya toh. Jadi kayak misalnya sikap kepada keputusan pembelian, ya. Misalnya sikap orang Indonesia di Taiwan terhadap Taiwan Mobile. Iya. Terus di situ keputusan pembelian terhadap Taiwan Mobile. Nah, nanti ini kan berarti ada 2 konstruk atau 2 variabel, ya kan? Variabel independen yang mana? Yang keputusan pembelian apa yang sikap? Yang mempengaruhi yang mana? Yang sikap apa yang keputusan pembelian? Yang mempengaruhi sikap. Nah, sikapnya kan akan mempengaruhi keputusan pembelian. Berarti yang variabel yang independen itu yang sikap, karena dia mempengaruhi. Sedangkan yang keputusan pembelian itu variabel dependent, atau dia dipengaruhi atau terikat. Jadi dia terikat oleh si sikap ini tadi kan, karena dia dipengaruhi. Nah, itu nanti dari 2 variabel ini masing-masing ada pertanyaannya. Jadi misalnya sikap itu ada 5 pertanyaan. Habis itu keputusan pembelian juga ada 5 pertanyaan. Nah itu nanti pertanyaannya ya berhubungan kira-kira kenapa kok saya ingin membeli Taiwan Mobile, terus saya akan membeli Taiwan Mobile. Seperti itu kan, walaupun hampir sama tapi kan berbeda. Itu biasanya jenis pertanyaan seperti itu. Terus yang sikap juga, sikap saya terhadap Taiwan Mobile adalah positif atau negatif, senang atau tidak senang, kayak gitu. Yang itu yang kemarin saya tanya langsung sama teman Facebook itu, kenapa? Tanya gini, pakai kartu apa dan alasannya apa? Dia bilang banyak juga yang jawab itu kartu oke, karena itu katanya pelayanannya bagus, terus sinyalnya bagus gitu. Iya. Bisa juga. Tapi pertanyaannya itu kalau kuantitatif itu langsung ada di satu kuesioner. Jadi dalam satu kuesioner itu misalnya pertama kayak informasinya responden, kayak gendernya apa, pekerjaannya apa, pendidikan terakhir apa, income-nya berapa, baru masuk ke pertanyaan dari variabel-variabel ini. Jadi kayak sikap tadi ada beberapa pertanyaan, itu dimasukkan. Jadi ditulis ini variabel sikap, pertanyaannya ini. Terus habis itu variabel keputusan pembelian, pertanyaannya ini. Nah nanti kan biasanya jawabannya antara setuju sampai tidak setuju, atau misalnya positif ke negatif, itu kan ada skalanya. Nah itu nanti yang dimasukkan ke software statistik, kita ukur. Jadi hasilnya itu tahu sikap mempengaruhi keputusan pembelian itu tahunya dari mana ya, dari hasil software statistik tadi. Dari hasil statistiknya itu ketahuan. Saya nulis pertanyaan itu ada 10 pertanyaan, mau tak tambah lagi, takutnya nanti kebanyakan orang yang nggak mau ngisi. Tapi kan biasanya kan tergantung dari berapa variabel yang kita punya kan. Dari
tiap penelitian kan beda-beda variabel yang kita punya, yaitu juga berpengaruh pada banyaknya jumlah. Oke, kadang-kadang juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kemungkinan orang jawab itu kan juga sukanya wis pegel wis jawab aja asal aja gitu. Iya gitu. Jadinya malah bingung kita. Iya, makanya kalau bisa ya jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit kalau memang, soalnya kalau misalnya penelitian cuman kayak tadi sikap terhadap keputusan pembelian itu juga terlalu sempit, misalnya terlalu sedikit, kurang Mas Yan. Lebih baik bertambah, paling nggak ada 5 atau 6 variabel itu oke, nggak terlalu banyak. Nah, kalau kuantitatif itu intinya apa ya? Intinya tadi ada pakai software statistik analisisnya. Nah, itu software analisisnya Ibu dapatnya dari mana? Di mana? Ada SPSS namanya. Saya lagi nggak bawa software. Ada deh, saya punya sih. Kopi Bu. Iya, kopi nggak apa-apa. Tapi lagi nggak bawa anunya. Nggak tahu. Nggak banyak sih. Kayaknya nggak bawa juga sih saya. Ujian nanti bawa Bu. Nah, itu di pada situ terus baru kita analisis dari situ. Nah, gunanya teori apa? Gunanya adalah landasan teori sama hipotesis apa? Kita enggak. Itu adanya teori itu melakukan apa sih biar mudah untuk itu apa ya? Kirain cuma saya aja yang bisa ketawa, Mas ini juga bisa ketawa. Apa? Ini loh. Jadi itu sebenarnya kalau penelitian kuantitatif itu biasanya teori testing. Paham maksudnya teori testing? Jadi kita tuh mau ngetes teori yang ada. Jadi membuktikan bahwa teori itu Ada. sesuai atau enggak. Jadi kan kayak yang saya bilang, karena misalnya teori itu misalnya dibikin di Eropa, kira-kira sama enggak aplikasinya di Indonesia atau di Taiwan, kayak gitu. Jadi itu teori testing, biasanya kuantitatif itu teori testing. Makanya landasan teori kita ini, kita kan ada hipotesis, terus kita buktikan dengan data yang kita punya. Kalau misalnya data kita hasilnya sama teori, ya berarti kan kita mendukung teori yang ada. Tapi kalau enggak, berarti kan bertentangan. Kira-kira kenapa? Ya yang saya bilang sebelumnya mungkin karena perbedaan budaya, makanya hasilnya berbeda, itu bisa. Atau perbedaan karakteristik responden juga bisa, kan macam-macam. Jadi makanya harus ada teorinya dulu. Kita mau apa, makanya kita tes teorinya itu benar apa enggak, bisa diaplikasikan apa enggak di sini. Saya harus pilih teori. Oke, jadi sudah begitu saja Bu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas ini macam ni. Saya mau pulang, saya lihat dulu. Dilihat sebelum pulang loh. Mbak Vera. Nah, yang dikirim enggak? Oh, itu. Nanti ini saya kasih bukan. Loh, kok isinya semuanya film kan? Iya. Kio apa lagi tadi? Itu drama Korea. Bukannya kemana Bu? Bukan yang itu ya? Beda lagi tak? Iya. Masih masih loading. Masih loading. Di ini folder yang ini. Yang ada kotakan sebelahnya ini kan? Sebelahnya satunya yang ada kotak. Ya. Nah itu yang autoplay. Dibuka aja open folder. Yep. Mbak, mas saya tak ke kamar mandi sebentar ya. Maaf. Oh.